Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan rekan saya Samuel juga bersama narasumber kita ada Romo Hadi Setiawan bersama Oma. Oma Francisca. Ya, dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Baik, hari ini tanggal 23 Juni 2023 kita memperingati seorang kudus yang bernama Santo Yosef Cavasso. Nah, tapi besok tanggal 24 Juni kita memperingati dua orang kudus. Yang pertama Santo Yohanes Pembaptis dan yang kedua Santa Maria Guadalupe Garcia Zavala. Nah, hari ini kita akan mendalami satu orang kudus yang tentunya tidak asing bagi kita, yaitu Santo Yohanes Pembaptis. Nah, langsung saja dengan pakarnya, Romo Hadi. Ya, silakan. Terima kasih. Selamat pagi para pemirsa Oma Opa. Ya. Pagi. Kalau kita berbicara tentang Yohanes Pembaptis, untung ada Lukas. Untung ada Lukas. Karena Injil Lukas itulah yang berbicara tentang kisah kanak-kanak Yesus. Maka kita bisa baca dalam Injil Lukas bab pertama tentang kegundahan Ibu Elizabeth, tentang kegundahan ayah Yohanes Pembaptis, Zakaria. Bukan sebuah kebetulan Zakaria terpilih dalam lotre, ya, dalam tradisi Yahudi, dalam agama Yudaism, di mana seorang imam bertugas setiap tahun mempersembahkan seluruh doa dan karya umatnya dalam bait Allah. Yang sekarang bait Allah itu sudah tinggal kenangan. Di dalam bait Allah itu ada sebuah ruangan yang khusus, di mana ruangan itu tidak bisa diinjak oleh siapapun kecuali oleh imam yang bertugas. Ketika imam ini akan bertugas, perutnya diikat tali. Kenapa? Kalau satu hari begitu meninggal atau pingsan, orang tidak boleh masuk, ditarik seperti itu. Nah, itu dialami oleh Zakaria. Lama mereka bermimpi sebagai seorang imam dan istri Elizabeth ingin punya momongan. Tidak pernah diberi. Dan pada saat dia bertugas mendoakan seluruh warga umatnya, terjadilah dialog antara Zakaria dan Gabriel malaikat. Dia katakan, sebentar lagi istrimu akan melahirkan. Dia bingung, istriku ini sudah tua, mana bisa? Dalam hati ya, nanti kamu lihat. Begitu. Karena dia tidak percaya, setelah keluar dari tempat itu, selesai, kan lama berdoa. Keluar dari ruangan itu, dia tidak bisa berkata-kata. Dan ini diuraikan oleh Lukas. Pulang dan menunggu 9 bulan, lahirlah seorang bayi laki-laki, ya. Dan dalam tradisi setelah beberapa hari, anak itu disunat dan harus diberi nama. Yang umat mengatakan, oh namanya Zakaria Junior. Kata istri ibunya Elizabeth, bukan. Siapa toh? Nanti suamiku akan menuliskannya. Jadi diberikan batu tulis, suruh menulis nama. Ditulislah namanya Yohanes. Kagetlah orang. Apa artinya? Allah Maha Baik, Allah Pemberi. Itulah Yohanes. Jadi Tuhan yang memberi. Yohanes. Kan bisa dalam bahasa Indonesianya Yohanes, bahasa Inggrisnya John, ya, Johnny. Bahasa Belandanya Hans ya itu ya? Hans, Iya. ya, Hans. Ya. Oke. Nah lalu singkat kata, anak ini berkembang, ya, dan masuk sebuah asrama, ya. Asramanya itu kalau kita pergi ke sana itu di perbukitan, ya, di
di mana ada tempat yang ditemukan gulungan-gulungan kitab suci, namanya Qumran. Di sekitar itu ada tempat, ya. Sekarang hanya tinggal kotak-kotak saja. Itulah tempat di mana Yohanes boleh katakan belajar. Oh. Lalu dia setelah selesai, dia mulai berteriak-teriak di sungai Yordan. Luruskanlah jalan Tuhan. Jadi dia mulai membuka. Bertobatlah. Maka lalu dia mempunyai juga indera keenam. Kowe ini suka main perempuan ya. Kowe ini suka mencuri ya. Kowe ini suka merampok ya. Sini. Oh, tahu beliau. Tahu dia. Ayo ngaku. Tarik nih. Bawa ke sungai. Dicemplungkan 1, 2, 3. Kapok. Namanya baptisain, dicemplungkan. Ya. Sudah itu dia bertobat. Terus dia bilang begini. Aku membaptis kamu dengan air. Yaitu dicemplungkan. Untuk pertobatan. Tetapi nanti suatu hari akan ada yang datang di mana aku tak sanggup, tak layak membuka tali kasutnya. Dia akan membaptis kamu dengan api dan roh. Jadi umat tahu siapa, mereka mencari siapa kira-kira. Tiba-tiba datanglah seorang sosok yang mereka belum kenal. Yaitu Yesus atau Yosua. Ya? Presenter kita kan Yosua. Ya? Ya kan? Nah lalu apa terjadi? Yesus mendekati Yohanes. Baptis dong aku. Mana bisa? Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya. Jangan begitu kata Yesus. Ayo. Ya, lakukanlah. Supaya sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya Yesus dibaptis. Nah pertanyaannya, Yesus itu dibaptis bagaimana kita tidak tahu. Apakah Yesus dicemplungkan? Tidak tahu. Ya, mungkin disiram-siram saja. Membuka tali kasutnya nggak bisa kok. Mungkin disiram-siram saja. Apa yang terjadi digambarkan, orang melihat langit terbelah. Lalu muncullah gambar burung merpati, iplik begitu. Nah itu simbol Roh Kudus, api dan Roh Kudus. Yang kemudian baru dialami oleh para murid itu 3 tahun sesudah. Gitu. Pada perayaan Pentakosta yang kita rayakan besok, lusa atau bulan Mei akhir, 28 Mei itu. Nah, disitulah Yohanes menjadi pewarta kabar gembira. Nah, setelah orang heboh dengan Yesus, para muridnya mulai meninggalkan dia. Sebagian masih mengikuti dia, sebagian besar sudah ikut dia. Apa yang dia bilang? Biarlah Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Ya. Nah, disitulah kita melihat spiritualitas Yohanes Pembaptis. Bahwa dengan kerendahan hati dia melayani. Dia tahu diri, duduk di mana dia seharusnya. Dan ketika dia sudah selesai dengan tugas-tugasnya, dia serahkan. Dan dia tidak berpaling. Ya. Akhirnya apa? Ketika Yesus dengan murid-muridnya mulai kemana-mana, berkeliling dari Danau Galilea dan sekeliling Tiberias dan sebagainya, dia mendengar tentang Herodes. Ya, ada main dengan Herodias. Gitu? Herodias itu adalah istri dari Filipus. Filipus itu saudara sepupunya Herodes. Langsung dia tegur. Tak baik kau buat seperti itu. Bikin malu saja. Ya. Nah. To the point. Tidak macam-macam. Maka lalu ada usaha dari Herodias dan Herodes untuk menangkap dia. Jadi dia di CCTV pada masa itu. Ditangkap dia, masukkan ke dalam penjara. Maka di dalam cerita kemudian Herodes mengadakan pesta, mabuk-mabukan, lalu putri Herodes menari dan dia bilang apa sampai setengah-setengah mabuk, dia bilang, setengah dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu kalau kamu mau. Lalu yang anak gadis ini mengatakan pada mamanya, Mama, tuh
Raja bilang begitu. Apa yang mau mama minta? Gak usah minta yang begitu. Minta aja kepala Yohanes. Oh, akhirnya disampaikan. Ya setengah mabung. Ya sudah, ya sudah. Sana, jagal ambil. Maka Yohanes Pembaptis enggak. Di bawah ditaruh di sebuah tilam. Dipersembahkan. Nah, apa refleksi kita? Bagi yang berkuasa, janganlah semena-mena. Kenapa? Apa yang kita buat baik, apa yang kita buat buruk akan mengabarkan sepanjang masa. Setiap kali kita baca Injil, Herodes dan Herodias dan Yohanes Pembaptis pasti ceritanya yang sama. Ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, itu juga sama. Ya, jadi dalam kehidupan kita belajar dari orang-orang itu bahwa sejarah itu ya adalah bagian dari hidup kita. Maka menulislah dengan tinta emas dalam kehidupan. Bukan untuk dipuji, tetapi untuk mendapatkan kepuasan diri. Bahwa aku sudah melakukan yang terbaik. Seperti Yohanes Pembaptis. Itulah semangat yang harus kita buat. Ya. Yang kedua dari Yohanes Pembaptis itu kita belajar adanya estafet. Ya, sering dalam kehidupan kita ini punya perusahaan pegang terus sampai gigi ompong, gigi palsu semua. Anak-anak hanya nonton saja. Sekarang harus ada proses regenerasi. Dan itu juga dibuat oleh Yohanes Pembaptis. Dan dia juga mengumpulkan para murid dan dia tahu kemana anak-anak ini diarahkan. Ya, dengan satu kebanggaan bahwa anak-anak yang dia didik itu sudah hebat dan bisa mengikuti menjadi murid-murid Yesus. Ya, itulah semangat dari Yohanes Pembaptis. Semoga kita juga bisa mengikuti beberapa hal tadi. Satu, taat ya. Ketika Yesus mengatakan, "Ayo baptis aku." Takut saya. Kedua, rendah hati. Ketiga, tahu diri. Maka dikatakan, biarlah dia menjadi makin besar, aku makin kecil. Ya. Yang keempat, orang yang bertanggung jawab atas moral, dia tegur langsung tanpa terasa takut, walaupun dia tahu bahwa akan dimasukkan penjara sampai dia tahu. Yang kelima, selalu berbagi. Ya, dalam proses regenerasi itu. Semoga semangat Santo Yohanes Pembaptis hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Panjang sekali ya, dan saya kira apa ya, namanya tadi saya udah bilang ya, pakar. Jadi betul-betul penjelasan dari Romo Hadi itu sudah mengulas betul entah baik kehidupan bahkan sampai teladan-teladan ini sudah digariskan dengan sangat baik dari Romo Hadi. Mungkin Samuel mau ada pertanyaan ke Romo Hadi atau mau bertanya kepada Oma Francisca, silakan. Ya tentu, Oma. Kita telah mendengar teladan dari Santo Yohanes Pembaptis. Oma punya cerita yang dalam keluarga bagaimana Oma mau warisi semangat Kristus dalam keluarga. Ceritakan sedikit Oma tentang itu. Berkeluarga memerlukan pengorbanan, kerendahan hati, kesabaran, dan serta bersyukur karena tiada henti-hentinya dalam memahami suami, anak-anak, cucu-cucu. Wah, ini karena sudah punya cucu, jadi betul-betul sabar begitu ya. Tadi pengorbanan, kesabaran, dan seterusnya. Seperti Yohanes Pembaptis. Sudah menadani Yohanes Pembaptis, luar biasa. Oma punya pesan untuk pemirsa bagaimana tips-tips hidup berumah tangga? Ya, betul, Pak. Bagaimana Romo caranya orang-orang yang berkeluarga melaksanakan pewartaan kabar gembira atau Injil, Romo? Oma nanya, Ya, aku nggak berkeluarga. Oma yang jawab dong. Ayo, tadi pertanyaan untuk Oma bukan untuk saya loh. ya ada tips apa Om? Tipsnya apa? Sebagai Oma. Oma aja. Ya, cerita-cerita. Nasihat kepada kami. Oh, ya sekarang Joshua sama Samuel harus itu juga caranya gimana memahami kehidupan
selanjutnya. Jadi memang hidup berkeluarga itu tanpa ada rasa saling memahami itu sulit ya. Betul. Iya. Dan begitu juga pada Santo Yohanes Pembaptis tadi. Bagaimana Yohanes Pembaptis itu paham betul bahwa ini adalah karya Allah. Dia sadar diri tadi. Ya, gimana ada tuh? Betul sekali, setuju. Saya kira apa yang disampaikan Oma Francisca ini teladan real begitu, yang nyata begitu. Saya yakin para pemirsa juga sepakat dengan apa yang Oma Francisca sampaikan tadi. Saya sepakat. Nah, betul sekali nih. Mas Samuel sepakat, saya sepakat. Saya setuju sekali bahwa memang dalam hidup kita, dalam keluarga yang paling kecil itu saling memahami itu sesuatu yang tidak gampang ya. Betul ya. Itu makanya tadi Om sampaikan harus berkorban, harus tahu diri. Kalau tadi Romo Hadi, saya senang dengan kata tahu diri tadi itu. Saya juga senang dengan itu. Dan yang paling penting dalam memahami itu harus ada sikap untuk mendengarkan. Itu rendah hati itu ya tadi ya, betul. Ya, mungkin saya tambahkan dalam istilah ya, keluarga adalah gereja rumah tangga, ecclesia domestica. Ya, maka dalam rumah tangga itu kan ada tangga, ya. Jadi kehidupan rumah tangga itu harus seperti tangga. Jadi tidak langsung jadi proses dia naik tangga, naik. Ya. Dan isinya apa? Itu tadi saling mengasihi. Tadi katakan saling memahami, saling membantu, saling berkorban. Kalau yang satu ribut, pasang kuping. Ya toh? Kalau yang satu ribut lari, oh yang ribut 2 kali lipat. Ya, dengar. Kenapa? Itu kan belahan jiwa. Masa dia disuruh ngedengerin tetangga? Nggak usah dengerin aja. Kenapa? Itu malaikat yang sudah dikirim sama Tuhan. Ya? Sehingga, oh dia juga dimengerti. Maka doa Fransiskus itu bagus. Ada doa Fransiskus. Tuhan jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Di mana ada kebencian, berikanlah cinta kasih. Di mana ada rasa putus asa, berilah harapan. Di mana ada keraguan-raguan, berilah iman. Biarkan aku lebih memahami, mencintai daripada dicintai dan dipahami. Nah itulah kunci. Ya, Francisca toh? Namanya. Ya, sudah meneladani. Ya sudah, tanpa disadari. Betul sekali. Ya. Baik, luar biasa sekali ya. Ternyata sharing kita pada hari ini sangat menyentuh begitu, dan saya yakin para pemirsa sekalian juga sangat tersentuh dan terinspirasi dari sharing kita hari ini. Betul sekali. Baik Samuel, sepertinya waktu telah membatasi kita. Sudah selesai karena sharing kita akan lanjut di lain waktu. Nah, jadi saya yakin para pemirsa sekalian tentu penasaran dengan apa sih topik selanjutnya yang akan kita bahas. Dan tentunya jangan sampai ketinggalan untuk like, komen, dan share di channel kita Sosietas Santa Clara. Nah, Namun, ya, sebelum penutup ada doanya. oke, betul sekali. Nah, Mohon Romo Hadi. Mari kita berdoa ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Santo Yohanes Pembaptis bagi kehidupan kami, di mana kami boleh belajar teladan hidupnya. Taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan juga ia tahu kemana dia harus pergi, kemana dia harus mewartakan. Dengan segala kerendahan hatinya, ia mengatakan, biarlah Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Maka ajarlah kami agar kami juga boleh mengikuti teladannya dalam kehidupan nyata sehari-hari, khususnya bagi keluarga kami masing-masing. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Sampai jumpa di acara. Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Dadah.